Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IMI Lombok, selamat datang di Polling IMI Lombok atau podcast keliling. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa nih dari Fitra NTB atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Nah, saat ini masyarakat NTB itu sedang diriuhkan dengan persoalan DAK atau dana alokasi khusus untuk bidang pendidikan nih yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang menjadi masalah adalah, yang menjadi problema nih, proyeknya belum jalan, tapi sudah kadung gaduh duluan nih masyarakat, karena disinyalir karena adanya broker proyek yang meminta fee proyek bahasanya nih kepada sekolah-sekolah sembari melakukan sosialisasi terkait program DAK ini, dana DAK ini. Oke. Nah, untuk kita akan menggali lebih jauh nih terkait masalah ini dengan Bapak Ramli Ernanda. Nah, beliau adalah ketua dari forum ini, Fitra tadi ya Pak ya, Forum Fitra NTB Indonesia untuk NTB ini. Nah, Pak Ramli Ernanda ini yang akrab disapa Ramli, kita bisa menggali tentang persoalan ini lebih jauh kepada beliau. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Ramli. Ya, makasih ini udah kita diundang. Makasih nih Pak. Kita juga sama-sama. makasih ya udah hadir di Polling IMI Lombok. Saat ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Saya senang sekali nih diundang. Kita juga senang Pak kedatangan tamu istimewa seperti Bapak nih. Oke. Kayaknya harus saling undang ya. Soalnya kita juga ada agenda podcast. Oke, baik Pak. Nah, terkait yang tadi saya sampaikan di awal nih Pak, saya langsung saja ke intinya ya. Ini kan sebenarnya boleh dijelaskan dulu ya Pak ya, model pengerjaan proyek DAK ini kan swakelola ya. Nah, dari berita-berita yang sudah beredar kan udah jelas demikian. Nah, sebenarnya pihak mana sih Pak yang menentukan ini sebaiknya dengan proyek pekerjaan ini harus dengan model swakelola, itu dari pusat atau pihak NTB sendiri, pihak pemerintah NTB yang mengajukan model seperti itu begitu? Oke, kayaknya bagus kita mulainya dari sini Mbak Fitri, agar juga teman-teman bisa membacanya secara utuh ya, persoalan DAK pendidikan ini. Jadi untuk pengadaan barang jasa apapun itu ya, mau sumbernya dari dana alokasi umum DAU, DAK atau sumber-sumber lain, itu ada dua mekanismenya untuk pengadaan barang jasanya, itu lewat swakelola dan lewat penyedia, atau yang sering kita kenal dengan tender atau penunjukan langsung dan lain-lain. Nah, swakelola atau lewat penyedia ini ditentukan oleh kita di sini. Oh, di sini. Jadi aturannya hanya mengatur bahwa PBJ itu hanya boleh lewat dua itu, menurut Perpres. Ya, Perpres 12/2021 yang terakhir, perubahan Perpres 2018. Nah, hanya dua itu. Swakelola dan tender aja. Ya, betul. Nah, kemudian aturan pelaksananya adalah peraturan LKPP, ya, Lembaga Kebijakan untuk Pengadaan Pemerintah. Nah, di LKPP itu juga diatur demikian. Jadi ini sebagai aturan pelaksana yang kemudian secara teknisnya itu diatur oleh kementerian-kementerian dan lembaga kan. Nah, misalnya untuk DAK bidang pendidikan ini oleh Kementerian Pendidikan. Oleh Pak Nadiem ya dan tim. Nah, di situ memang di dalam Perpres, ini Perpres terbaru ini, meskipun dia swakelola, ada peluang juga untuk mengadakan barang itu lewat penyedia, ya. Nah, swakelola ini sendiri kan pekerjaan-pekerjaan yang perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya oleh si pelaksana. Dikbud di sini. Betul. Berarti. Nah, dengan cakupan, jadi ada cakupannya, ada batasannya, ada persyaratan sebenarnya. Mana proyek-proyek yang harus diswakelola dan mana yang harus lewat penyedia, ya, lewat vendor. Nah, mana saja? Yang pertama adalah kriterianya itu berdasarkan peraturan LKPP. Itu adalah yang tidak menarik buat penyedia. Ya. Yang tidak menarik, ada yang tidak. Yang tidak menarik, misalnya secara nilai ya. Oh iya. Secara nilai, kemudian secara lokasi,
itu nggak menarik gitu. Besaran jumlah material yang mungkin dibutuhkan. Nilainya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai DAK ini. Nilai DAK ini ratusan miliar. Tapi kan saya lihat juga totalnya tuh sampai triliun loh Pak. Betul. Itu untuk seluruh kabupaten kota kan yang triliunan. Tapi untuk NTB sendiri DAK pendidikannya sekitaran itu. 150-an lebih miliar untuk semua SMA, SMK dan SLB yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, swakelola sendiri ini ada beragam tipe, ya. Ada swakelola tipe 1, swakelola tipe 2, swakelola tipe 3 sampai swakelola tipe 4. Yang digunakan ini tipe 1 untuk Betul. Nah, untuk DAK pendidikan ini digunakan swakelola tipe 1. Apa swakelola tipe 1? Yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh perangkat daerah sendiri. Ya. Dalam hal ini ya Dinas Pendidikan ya. Kemudian di lapangan dilaksanakan oleh satuan-satuan pendidikan, oleh sekolah-sekolah. Kemudian kalau swakelola tipe 2 ini dilaksanakan oleh OPD lain. Ya, misalnya saya sebagai orang di Dinas Pendidikan, tidak ada SDM saya yang secara teknis mampu untuk melakukan itu pekerjaan. Maka nanti berkontraknya dengan OPD lain. Ya. Atau dengan perguruan tinggi. Pihak ketiga kayak gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah, kemudian kalau swakelola tipe 3 ini dengan ormas. Berdasarkan undang-undang ormas itu ada 2 bentuk, yayasan atau perkumpulan. Jadi seperti Pitra ini boleh untuk melaksanakan proyek swakelola yang tipe 3. Atau dengan teman-teman media, ya. Sepanjang dia punya badan hukum, ya, badan hukum ormas. Sesuaikan dengan jenis proyek. Betul, berarti ya. Jangan jenis proyek. Nah, terakhir ini swakelola tipe 4. Kalau swakelola tipe 4 ini dengan kelompok masyarakat, dengan Pokmas. Ya. Nah, melihat definisi per definisi, ya, batasan per batasan pekerjaan apa yang diswakelolakan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu secara teknis, secara keahlian itu ada di OPD. Kalau tidak ada di OPD, ya dengan ormas atau dengan perguruan tinggi atau OPD lain dan masyarakat. Ya. Atau ada pekerjaan yang sifatnya barang yang akan dihasilkan ini bersifat rahasia. Ada yang bersifat rahasia juga. Yang bersifat rahasia misalnya. Ya, misalnya mungkin. Tapi sebuah tipe-tipe swakelola ini semuanya sifatnya tertutup ya Pak ya? Itu yang saya pengen tanyakan juga. Kenapa sifatnya tertutup begitu? Kalau yang saya maksudkan ini adalah sifat barangnya ya. Barang yang mau dihasilkan. Nah, sekarang ini kan barangnya adalah ruang kelas, alat praktik. Ini kan bukan barang rahasia ya. Kemudian dia secara teknis bisa dikerjakan nggak, diadakan. Kan kalau kayak alat-alat praktik itu kan nggak bisa ya. Iya, praktek ini. Nggak bisa, itu pasti lewat penyedia mestinya ya. Nah, lewat penyedia. Nah, melihat kriteria pekerjaannya ini, kalau dari perspektif kami itu mestinya pengerjaannya harus lewat penyedia. Harusnya lewat penyedia. Bukan swakelola. Gitu ya. Jadi ngambilnya langsung penyedia. Meskipun ada kemungkinan swakelola, tapi nanti kalau misalnya barangnya itu harus lewat penyedia, maka boleh lewat penyedia. Pemerintah bisa rekomendasikan langsung. Betul. Jadi ada kemungkinan di aturan itu. Tapi kalau dalam pemahaman kami, mana yang dibolehkan itu adalah barang-barang yang kecil, karena tadi pekerjaan kecil ya. Misalnya beli ATK. ATK kan cukup. Ya. ATK kan nggak bisa dibuat sama teman-teman di dinas, maka harus dibeli di toko. Nah, itu lewat penyedia. Atau bisa belinya di katalog, e-katalog. Nah, tetap itu memungkinkan. Nah, proses-prosesnya ini harus tetap mengacu ke peraturan perundangan. Nah, terkait dengan pertanyaan siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah teman-teman di dinas, terutama PPK-nya. Ini udah melalui pertimbangan yang matang begitu ya,
Kenapa akhirnya? Saya pikir itu ya, soal matang dan tidak matang, yaitu saya kira sudah didesain di dalam. Ini akan seperti apa? Apakah swakelola atau penyedia, itu sudah dipikirkan oleh teman-teman di situ. Baik, dari banyak pemberitaan kan nih, dari pernyataan Pak Ramli, swakelola begini rentan sama permainan proyek begitu kan. Nah, apakah mungkin orang-orang dalam internal dinas nih tidak memprediksi hal itu begitu sampai akhirnya terjadi kegaduhan seperti sekarang? Kalau saya sih suatu yang nggak mungkin ya, karena ini by design. Penentuannya itu adalah dalam kesadaran penuh gitu ya, bahwa saya akan menggunakan swakelola. Prosesnya kan panjang ya Pak ya? Swakelolanya adalah swakelola tipe 1, bukan tipe 2, bukan tipe 3 dan lain-lain. Dan juga bukan lewat penyedia. Ini swakelola tipe 1 akan kita kerjakan sendiri. Ya, kita rencanakan, kita laksanakan, dan kita awasi sendiri. Duit ini ada 160-an miliar gitu ya, secara total itu akan kita kerjain sendiri. Tapi kan nggak bisa mereka mengadakan materialnya sendiri ya. Bisa nggak mereka? Kan enggak kan? Ya pasti lewat penyedia-penyedia. Nah, ini yang saya maksud tadi, karena ini duit besar ya, dalam perspektif politik anggaran itu, duit anggaran ini yang dalam jumlah terbatas ini kan beragam pihak yang berkepentingan. Ada pihak eksekutif, pihak legislatif, belum lagi kelompok-kelompok kepentingan di luar nih, termasuk masyarakat, kelompok NGO dengan beragam kepentingan kan. Ada yang motifnya untuk dapat bagian gitu, ada yang motifnya untuk apa gitu kan. Nah, berbagai motif ini kemudian kalau melihat perjalanan isu berita-beritanya ini kan motifnya adalah mengambil untung dari situ kan. Kenapa kemudian kami menilai, oh ini, saya senang istilah yang bagi-bagi kue itu Pak. Bagi kue. Ya, karena ini kan kue pembangunan ini siapa yang akan menikmati itu sangat ditentukan oleh mereka yang punya kuasa untuk menentukan. Betul, yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan. Nah, rentannya di mana? Yang pertama itu tadi, karena ini duit besar. Kemudian pengerjaannya menggunakan tipe swakelola. Ya. Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri. Nah, itu bayangkan. Nggak adakah pendampingan dari Kejati atau aparat lain? Ya, tergantung mereka mau melibatkan apa enggak. Kayaknya ini duit besar, tapi dari informasi terakhir kan Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa proyek ini ada pendampingan dari Kejaksaan. Ya, kita apresiasi itu, dan mudah-mudahan ini tidak ada apa-apanya ya. Karena permainan ini kan tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi dia mulai dari perencanaan, permainan untuk mengambil tadi ya, dalam tanda kutip ini. Kan proyeknya belum jalan juga nih. Belum jalan. Tapi yang namanya duit besar, orang-orang harus dapat nikmati ketika dia sudah ada jaminan-jaminan, jaminan untuk dapat nanti proyeknya, atau dia sudah memberikan uangnya duluan. Jadi modus, banyak sekali modusnya dalam konteks pengadaan barang jasa ini untuk duit ke para calo proyek. Duitnya ada yang dikasih duluan, meskipun proyeknya belum jalan. Ada juga yang nanti di belakang reimburse, di reimburse atau bayar uang muka, nanti ada juga di belakang gitu. Nah, itu seneng itu bawa atas ya dapatnya orang Maret gitu. Rahasia umum ya Pak ya. Oke. Nah, itu kan padahal kalau misalnya niatannya memang untuk mau mengusahakan memberdayakan produk-produk lokal nih kan, sebenarnya pemerintah bisa saja kan Pak merekomendasikan penyedia yang terpercaya begitu, satu atau dua yang untuk biar sekolah nggak perlu ini banyak ini gitu loh. Nah, menurut bagus, saran dari Bapak begitu. Bagus itu cara berpikirnya Mbak Fitri.
Jadi ini kan selama ini sekolah ini kan mestinya fokus untuk melakukan pendidikan ke siswa ya. Ketika sekolah kemudian dikasih beban untuk memikirkan bagaimana dia harus mengelola proyek seperti itu, mereka nggak fokus akhirnya ya. Itu yang saya pikirkan juga. Kenapa nggak langsung rekomendasikan saja gitu, langsung siapa ke sini? Betul. Jadi ke penyedia gitu aja, penyedia ini yang ngerjain gitu kan. Jadi sekolah nggak perlu pusing untuk dia harus nyari penyedia, dia harus pusing untuk beli material dan lain-lain. Alhasil apa Mbak Fitri? Kita ini melihat bagaimana hasil pendidikan kita SMA, SMK. Ya, SMK ini paling banyak angka tingkat pengangguran tertinggi kita itu siswa SMK loh. Iya. Itu paling banyak, padahal dana daknya besar. Coba bayangkan. Iya, betul. Anggaran kita besar, kita gelontorkan 20% lebih. Ini lebih besar dari ketentuan konstitusi. Tapi hasilnya tidak, outputnya tidak sesuai dengan dana yang. Nah, itu jadi pertanyaan kita. Nah, justru akan lebih bagus kayak tadi itu diskusi kita, ini harusnya lewat penyedia saja. Penyedia dan sekolah bisa fokus untuk melakukan proses belajar mengajar dengan siswanya. Betul. Nah, kaitan dengan arahan Pak Presiden Jokowi agar dalam proses pengadaan barang jasa ini menggunakan produk-produk dalam negeri, itu tidak mesti harus lewat swakelola. Untuk memastikan produk-produk lokal atau usaha-usaha lokal ini terlibat dalam proses itu. Bisa juga misalnya ini tergantung kebijakan saja. Misalnya mendorong agar penyedia-penyedia kita ini menggunakan sumber daya lokal. Ya, misalnya tenaga kerja. Jangan gunakan tenaga kerja luar. Gunakan tenaga kerja yang ada di sekitaran lokasi proyek. Biar ekonominya muter. Betul. Di ini kita sendiri aja. Di sekitar kan. Jadi tidak mesti dengan mengambil pola swakelola ini, kemudian teman-teman di lokal ini akan hidup ekonominya. Meskipun lewat penyedia juga itu akan hidup. Jadi tidak masalah, ini tergantung kebijakan saja sebenarnya. Jadi agak kurang tepat kalau misalnya alasannya adalah swakelola. Kalau mau sebenarnya, kalau mau langsung ya ekonomi masyarakat atau kesejahteraan masyarakat itu bisa langsung meningkat dengan swakelola tipe 4. Itu langsung kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Yang padat karya. Tapi dalam konteks pengadaan alat sekolah, alat peraga, ruang kelas, ini agak susah kan, kelompok masyarakat akan ada libatkan. Kecuali kalau soal irigasi misalnya, itu jelas kelompoknya, kelompok tani gitu kan. Sesuai. Nah, sesuai. Jadi itu saya pikir agak kurang tepat argumentasi bahwa menggunakan metode swakelola ini dengan alasan mengikuti arahan Presiden untuk menggunakan produk-produk lokal. Padahal dengan tender pun bisa tetap menggunakan produk lokal. Tetap bisa. Ya, betul. Saya setuju sama Pak Ramli. Oke. Nah, ini kan beredar desus-desus ada broker proyek seperti yang disampaikan tadi, broker proyek meminta fee kepada beberapa sekolah, kan itu yang bocor nih Pak kemudian. Nah, ini maksud saya kok bisa sampai begitu? Maksudnya berarti kan mereka ini tahu dari dinas toh. Betul. Tentang DAK ini, nggak mungkin mereka tahu sendiri begitu. Adakah mungkin itu arahan dari dinas sendiri? Terus terkait fee-nya itu seperti apa Bapak melihat ini gitu? Kalau terkait arahan saya nggak tahu ya, karena kita masih masyarakat juga masih buta soal itu. Tapi siapa yang menguasai informasi ini? Kita bisa membacanya dari situ. Siapa yang menguasai informasi bahwa ada dana dak di situ? Itu kan orang-orang dinas. Dan siapa lagi? Masyarakat. Kita nggak tahu kita kalau nggak ada desas-desus ini, kita nggak akan tahu. Ya kita tahunya besok kelasnya udah jadi. Kalau kualitasnya bagus dia akan bertahan lama. Kalau enggak dia akan rubuh gitu kan. Oke. Nah, kita nggak tahu karena memang secara proses
selama ini kan sangat tertutup sama yang swakelola. Kalau tender kita masih bisa lihat, kita masih bisa pantau perusahaannya siapa, gitu kan. Nah, swakelola ini agak susah, apalagi dananya ratusan miliar, kita nggak tahu. Nah, karena itu ya, tadi karena prosesnya swakelola, maka memang rentan sekali pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil untung itu terlibat di situ. Tapi kalau dari menurut Pak ini nih, Pak Ramli nih, sah-sah aja nggak sih ada kejadian seperti itu gitu? Kalau secara bisnis, kalau menurut saya ya, proyek kayak gitu tuh sah-sah aja nggak sebenarnya? Secara perspektif dari saya, secara bisnis itu lumrah. Ya? Tapi bisnis dalam DHK seperti cuma ini, masalahnya ini sangat potensi untuk mengurangi efektivitas hasil outputnya. Siapa yang menjamin misalnya ya, siapa yang menjamin bahwa uang yang sebenarnya untuk membangun satu ruang kelas itu sudah betul-betul sesuai untuk menghasilkan ruang kelas yang berkualitas, yang aman untuk murid. Kalau misalnya sejak awal, sejak perencanaan saja sudah banyak, sudah kemana-mana nih duitnya gitu. Ya. Efektivitas penggunaan penyaluran dananya itu. Jadi penyedia juga akan mikir, wah untung saya ini sudah tipis nih, gitu kan? Itu dia. Ya orang bisnis juga kan harus ngambil untung kan. Ini meskipun dana publik, ini untuk kepentingan umum, tapi yang namanya ini bisnis. Jadi akan ambil untung gitu. Ya tapi kalau sudah besaran keuntungannya itu siapa yang mengatur, Pak? Batasannya seperti apa gitu? Nah, itu sebenarnya kan di HPS ya, kalau di dalam pengadaan barang jasa itu sudah diatur oleh pemerintah di harga barangnya, harga satuan oleh pemerintah. Jadi perkirakan harga barang ini satu proyek ini segini gitu. Ya termasuk untung sudah masuk di situ, jadi udah diperkirakan untung, pajak semua udah. Tapi kalau sejak awal sudah dibagi-bagi, sudah ada yang nerima sejak awal, ya pusing juga nanti penyedianya. Iya, permasalahan kan proyeknya belum jalan itu kan, Pak. Betul. Jadi makanya saya bilang. Tapi anggaran sudah cair ya, Pak ya? Anggarannya udah ada. Udah, oke. Ini kan dana dari pusat, bukan PAD. Ya, kalau PAD masih pusing sekarang Pemprov. Karena duitnya nggak ada untuk proyek-proyek yang sumbernya dari PAD. Ya kayak analisis kita dulu, jadi ini bakalan pusing nanti gitu. Nah kalau DAK ini kan dari pusat, jadi duitnya sudah ada, tinggal dikerjain aja. Tadinya saya mau menanyakan soal pola pengawasan nih, yang kalau misalnya kalau ada pihak lain kan jelas ya mungkin ya pola pengawasan yang seperti apa. Tapi kalau pola pengawasan yang swakelola seperti ini seperti apa, Pak? Dia nanti akan ada tim pengawas sendiri. Oh, tim pengawasnya sendiri. Jadi di dinas itu dia ada tim persiapan, tim pelaksanaan, ada tim pengawas. Ya karena mereka yang kerjain kan. Ya jadi ya tim-tim ini nanti akan koordinasi gitu prosesnya, dan tetap inspektorat sebagai institusi untuk pengawasan di internal itu akan tetap mengawasi juga. Nah, termasuk misalnya sekarang dengan kerjasama dengan kejaksaan tentu akan membantu untuk asistensi agar ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya kita berharap kalau dari konsennya Pitra itu kan sebenarnya soal bagaimana agar dana DAK yang besar ini betul-betul digunakan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya gitu ya. Terutama dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya ini nanti kan lagi-lagi baliknya ke soal IPM dan lain-lain. Kualitas pendidikan adik-adik kita. Ya kalau ini tidak digunakan dengan betul, nanti akan menghasilkan alat praktik yang tidak sesuai kebutuhan. Alat praktik yang cepat rusak, ruang kelas yang cepat roboh, ruang kelas yang enggak aman. Dana lagi nanti kan? Nanti dana lagi ya. Itu artinya kan kita prinsip-prinsip dalam pengadaan yang efektif, efisien itu ndak kita jalankan. Ya kita
boros-boros saja itu. Iya. Ngabisin duit dengan nilai kemanfaatan yang tidak berlanjut, hanya setahun 2 tahun, besok lagi diperbaiki. Iya. Tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya kan DAK yang tahun lalu nih, seperti apa dulu Pak ininya, proses pengerjaannya, penyalurannya seperti apa? Apakah udah ada audit dan evaluasi dari pihak Dikbud begitu, yang Ya, komentar Bapak seperti apa yang Bapak tahu nih? Kalau yang lama setahu saya memang ada yang apa namanya lewat penyedia ya. Apalagi yang beredar sekarang kan ini pertama kali ini menggunakan swakelola tipe 1. Dan model swakelola ini dulu lebih banyak dikerjakan untuk dana-dana hibah BOS. Sepengetahuan saya. Jadi sekolah memang ngerjain gitu ya dengan teman-teman komite gitu, komite sekolah, komite siswanya. Tapi sekali lagi ini saya pikir bagus ide tadi, bagaimana agar sekolah tidak usah dipusingkan dengan urusan-urusan pengadaan seperti ini. Baik fokus saja bagaimana mendidik anak-anak, mengajar gitu kan. Tinggal mungkin di list saja kebutuhannya apa saja, nanti tinggal serahkan ke apa istilahnya, pelaksana ya. Iya, diserahkan saja ke penyedia ya, ke pelaksana, pemborong. Ya, nggak perlu pusing lagi. Ya, tinggal nanti kan item apa saja yang bisa didapatkan sekolah A, sekolah B. Saya pikir seperti itu lebih. Jadi yang perlu dipikirkan sama sekolah ini kan gimana cara mengadakan buku ajar yang bagus gitu kan. Membeli buku ajar itu sekolah. Buku ajar yang gimana. Yang kedua, ini kan bola liar ini kemana-mana. Jadi ada yang sampai menariknya ke soal urusan politik, kepentingan politik dan lain-lain kan. Nah mestinya ini tidak perlu terjadi kalau misalnya tata kelolanya bagus. Jadi secara proses misalnya oke, ini kita akan kerjain swakelola, tapi transparan, terbuka gitu. Semua orang boleh tahu. Orang tahu oh berapa yang diswakelolakan proyek kita. Swakelola tapi terbuka ya. Betul. Jadi kami meyakini swakelola tipe 1 ini tidak cuma di dinas pendidikan, tapi ada juga di dinas-dinas lain. Nah ini penting dibuka saja ke publik. Swakelola tipe 1 sekian proyek, anggarannya sekian. Swakelola tipe 2 sekian. Swakelola tipe 3 sekian. Biar teman-teman ormas ini bisa terlibat dalam proses itu, terbangun partisipasi untuk membangun gitu ya, membangun daerah. Misalnya nanti teman-teman dari NU melihat oh ini ada untuk misalnya gitu ya, untuk kegiatan yang terkait misalnya dengan visi misi kepala daerah untuk bisa. Muhammadiyah bisa terlibat di situ ya. Kemudian teman-teman provisi misalnya penguatan bantuan hukum, ya bisa teman-teman advokat. Kemudian literasi media, ya bisa teman-teman PWI, AJI gitu, bisa terlibat di situ. Nah itu yang penting menurut saya, jadi harus terbuka agar tidak ada dusta di antara kita kan, biar tidak ada timbul kesan macam-macam. Monitor ya Pak ya. Betul. Biar Pak Gub juga tidak perlu misalnya menyampaikan ke publik kan bahwa ada jatah-jatah preman. Kalau terbuka ya semua orang akan ikut mengajukan diri sebagai pemborong. Bawa tukangnya, bawa kan. Nggak hanya orang-orang itu saja yang tahu informasi. Nah, itu baru akan bergerak ekonomi. Jadi kalau cuman itu saja ya akan susah. Saja. Jadi ekonominya ya akan tumbuh ya, tapi tidak akan berkualitas karena masih ada usaha-usaha lain yang tidak terdampak dari proyek pengadaan. Tujuan ya. Betul. Kemudian yang terakhir itu di dalam pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks pengelolaan DAK bidang pendidikan ini, itu mesti ada mekanisme pengaduan ya yang disiapkan oleh daerah
khususnya oleh Dinas Pendidikan, oleh Dikbud, agar pihak-pihak yang mungkin nanti merasa dirugikan ya, misalnya siswa ya, dari hasil pengerjaan itu kalau tersebar secara betul, biar tidak terlalu liar. Jadi ada proses salurannya ada, kemudian prosesnya responsif gitu. Itu akan lebih baik menurut saya dan akan lebih tertata ya. Tidak semua pihak turun tangan ini sampai Sekda turun tangan ya, ternyata Sekda juga belum bisa, masih saja Pak Gub turun lagi gitu. Ya mudah-mudahan setelah Pak Gub sekarang ikut bicara ya betul. Karena hanya Pak Gub sebenarnya yang mungkin ini, karena beliaulah yang punya kuasa ya di daerah ini untuk memastikan agar praktek permainan ini tidak terjadi. Tergantung Pak Gub ini sama Pak Kadis. Gitu ya. Kita ada langkah apa Pak? Langkah preventif. Ya yang kita tahu kan kejaksaan ikut gitu ya. Nah yang belum kita lihat ini transparansinya ya. Misalnya proyeknya di mana saja, sekolahnya sekolah mana saja gitu ya. Kategori sekolah yang betul berhak menerima itu yang seperti apa? Duitnya ada berapa gitu kan? Lebih transparan. Kita ingin tahu ya, karena kita ini juga kan punya keluarga yang sekolah mungkin di SMA itu, di SMK itu kan. Kita kan berharap adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang sekolah ini keluarnya bisa jadi orang hebat karena punya kualitas pendidikan, pembelajaran yang bagus. Oke. Baik Pak, ada masukan khusus nggak nih untuk pemerintah kita, Dikbud, terus sekolah-sekolah terkait, siapa saja yang terlibat di sini, masukan khusus dari Bapak, boleh dirangkum kembali Pak? Ya, ada beberapa yang perlu jadi catatan penting ya untuk Dikbud dan juga sekolah. Yang pertama itu kaitannya dengan pemilihan model pengadaannya. Jadi saya kira penting untuk melihat kembali tingkat ketepatannya ya. Ini apakah tepat untuk menggunakan swakelola atau lewat penyedia ya, dengan melihat berbagai risiko-risikonya. Misalnya apakah swakelola ini bisa menghilangkan risiko untuk preman-preman nyari jatah misalnya, seperti yang dikhawatirkan Pak Gub dan yang lain-lain. Nah ini penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua soal transparansinya, soal tata kelolanya secara umum, agar ini juga terbuka ke publik. Misalnya berapa anggarannya, kemudian sekolahnya di mana saja, agar publik juga bisa ikut mengawasi, bahkan termasuk gitu ya, bisa mengawasi pelaksanaannya. Dan berkaitan dengan mekanisme pengaduan juga saya pikir penting untuk disiapkan satu mekanisme, satu saluran yang difasilitasi bagaimana agar pihak-pihak yang sejak proses pengadaan ini, misalnya teman-teman yang ikut terlibat penyediaan, kemudian dia ada hal-hal yang dia keluhkan atau mintakan informasi, ada pihak yang di dinas yang mengerjakan itu ya, yang merespon gitu. Termasuk aduan dalam konteks barangnya udah ada, kelasnya sudah ada, tapi kemudian ada temuan oleh wali siswa ya, wali murid, atau oleh siswa sendiri atau oleh guru di situ, mereka bisa mengadukan. Nah, jadi itu perlu disiapkan oleh mereka. Oke deh. Nah, dan terakhir tadi, terutama untuk sekolah-sekolah, saya pikir penting juga dipikirkan agar sekolah-sekolah ini jangan dibebankan melakukan proyek-proyek gitu ya, pengadaan di sekolah mereka. Jadi cukup mereka fokus bagaimana mengajar siswa gitu. Itu sih kalau dari catatannya Fitra, Mbak Fit. Ya, menarik sekali Pak. Ya, makasih. Dan secara umum
saya pikir juga ini jadi catatan karena sangat tidak sinkron gitu ya. Kita ini sudah masuk sebagai provinsi yang informatif, tapi soal DAK ini tertutup gitu. Nah, ini kita juga jadi salah satu catatan kita agar tata kelola anggaran secara umum ini juga dilakukan secara transparan gitu ya, dan melibatkan publik dalam konteks perencanaan dan pengawasan. Baik. Itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Pak Ramli. Alhamdulillah kita sudah memperoleh pencerahan ya dari apa yang menjadi kegaduhan nih terkait pengerjaan proyek dari dana alokasi khusus yang diterima NTB dari Kemenkeu. Nah, kita semua pasti berharap dana yang diterima ini bisa teralokasi sebagaimana mestinya, diterima dengan baik oleh sekolah-sekolah secara lebih efektif dan efisien, begitu ya Pak ya. Dan menarik sekali saran dari Pak Ramli dari Fitra ini, bahwa seharusnya pemerintah lebih lebih mengklirkan lagi, sebaiknya pakai model pengerjaan apa ya Pak ya, swakelola atau penyedia. Nah, kalaupun menggunakan swakelola sebenarnya tetap bisa nih kita membantu para penyedia lokal ya Pak ya. Betul, betul. Tetap bisa transparan, tetap bisa membantu penyedia lokal begitu. Dan ya termasuk mengadakan ini mekanisme pengaduan yang terstruktur, difasilitasi agar satu arah nih informasi dan semuanya lebih terbuka kepada masyarakat, dan masyarakat ada tempat yang dituju untuk pengaduan dan lain-lain seperti itu, untuk memperoleh informasi agar tidak gaduh gaduh kayak sekarang. Gitu, semua Pak. orang turun tangan nih. Blunder dan segala Sekda, macam. gubernur ini sampai turun tangan tuh. Biar terstruktur satu pintu begitu. Betul, ya Pak ya. Oke, semoga kita semua dapat memperoleh manfaat dan cakrawala baru dari apa yang kita bahas hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada sama-sama Mbak Fitri. Salam kepada teman-teman Fitra lain ya Pak ya. Oke, semoga kita bisa berkunjung nih di kemudian ke Fitra. Ya, saya senang kalau ada lagi misalnya kesempatan nanti untuk kita diskusi lagi soal urusan-urusan publik. Ya, betul Pak. Oke, nggak terasa nih kita sudah kayaknya lebih dari 30 menit ngobrol sama Pak Ramli. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Ini Lombok dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari Ini Lombok. Saya Fitri Kurniati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak.